ya. Nah, ini bagian dari data. Tapi ini sudah diolah ya, karena merupakan harga real ya, harga real. Nah, kalau analisis kalau menggunakan variabel dengan harga ya, dengan data time series itu, kenapa harga real ya? Itulah harga konstan ya dari tahun ke tahun. Kalau data yang kita dapatkan dari instansi, dari sumber data itu masih data nominal ya, data nominal. Data nominal itu masih dipengaruhi inflasi. Jadi harga di tahun 2013 itu belum tentu sama dengan harga yang di 2012 karena ada faktor inflasi. Begitu juga data 2004 itu akan lebih mahal dengan data 2005 ya. Setahun setelahnya lagi 2006 karena ada faktor inflasi. Jadi kalau kita mau menganalisis harus menggunakan harga real ya. Harga real ini nanti sudah hilang pengaruh dari inflasi ya, pengaruh dari inflasi. Ini jadi data nominal itu diolah ya. Ini aslinya data sudah barang jadi ya untuk siap dianalisis ya. Nah, tapi ini udah diolah ya. Nanti berikutnya kalau mau melakukan skripsi ini hanya untuk untuk latihan saja ya. Kemudian ya itu ini analisis regresi ya dirancang dengan dua model matematik ya, itu model fungsi hubungan dan model regresi. Nah, ini ya bentuknya model fungsi hubungan. Jadi bahasanya ini quantity supply atau jumlah penawaran ya dari produksi yang ditawarkan itu ya merupakan fungsi dari harga kedelainya, ini menjadikan variabel utama. Kemudian dan ini harus positif hubungannya menurut teori ya. Teorinya kan ini ya. Bentuk grafiknya ini ya, bentuk grafiknya ini. Nah, jadi ini menunjukkan hubungan positif. Jika harganya naik akan mempengaruhi jumlah penawaran lebih banyak ya. Jadi misalnya petani sebagai produsen mengetahui harganya itu mahal, naik, maka dia akan berupaya untuk meningkatkan produksinya. Itu ya, teorinya. Atau kita di dalam agribisnis ya. Jadi ada tanda positif, negatif, negatif. Ini bisa positif, bisa negatif, positif, positif ya. Jadi artinya hubungannya ini harga kedelai ini berpengaruh positif ya terhadap penawaran. Begitu juga harga benih akan berpengaruh negatif. Nah, jika mahal harga benih, maka benih kurang digunakan, akan mempengaruhi jumlah produksi yang ditawarkan gitu. Begitu juga dengan harga urea. Jika harga ureanya itu naik, maka penggunaan urea dikurangi ya karena terkait dengan daya beli petani. Maka hasil produksi yang akan ditawarkan itu turun ya. Begitu juga ada harga jagung ya. Ini kan tandanya negatif ya. Pengaruhnya terbalik ya. Berlawanan. Bisa positif, bisa minus. Artinya bahwa kalau harga jagung naik, ya, maka kalau positif jumlah produksi kedelai yang ditawarkan itu naik. Berarti jumlah ini kan gaya pembahasan nanti ya. Kalau hasil analisis regresi, maka jumlah jagung itu
harga jagung itu jika naik, maka akan naik juga produksi kedelai yang ditawarkan. Berarti ini jagung merupakan pelengkap dari kedelai. Misalnya dalam sistem usaha tani itu terjadi tumpang sari, ya, karena jadi bisa ditanam bersamaan jagung dengan kedelai, ya. Yang duluan mana, tapi kan sama-sama tanaman semusim. Nah, sering ada begitu dalam satu lahan petani, dia akan menanam jagung dan menanam kedelai. Nah, itu kalau positif. Nah, tapi kalau negatif, berarti bahwa kalau harga jagung naik, maka produksi kedelai yang ditawarkan itu kurang, ya, kurang. Kalau harga jagung turun, berarti produksi kedelai yang ditawarkan itu naik, ya, begitu. Berbalik, ya, itu kalau negatif. Begini A juga, ya, yang merupakan luas panen, ya, luas panen. Artinya bahwa ini positif, jadi seharusnya diperluas panennya, maka produksinya akan bertambah yang ditawarkan, ya. Begitu juga dengan curah hujan. Curah hujan. Kalau curah hujan bertambah, ya, meningkat, ini dalam 1 mililiter, ya. Oh, salah ini, bukan milimeter, ya. Mililiter, ya, cc. Mililiter, ya. Ya, mililiter itu maka produksi akan lebih tinggi, ya, akan lebih tinggi. Oke, ya. Kemudian sudah itu, ya. Ini fungsi hubungan, fungsi model regresi, ya, ini, ya. Untuk model ini karena berapa variabel, ya, ada 6 variabel X-nya, ya, 6 variabel X-nya, maka koefisiennya adalah koefisien A, mulai A0, A1, A2, A3, ya, 4, ya. Ini A6, ini koefisien, ya, koefisien. Ini yang penting, ini yang diestimasi, koefisien A1, A2, A3, A4. Gitu. Untuk kelompok 1 ini, ya, jadi koefisiennya A. Dan untuk kelompok 2, koefisiennya itu B, ya. Karena ini membedakan beda model, ya. Ini menggunakan variabel independennya 5, X-nya 5, kemudian kelompok 3 itu koefisiennya C, ya, C. Dalam menyusun model regresi itu, setiap model yang berbeda harus berbeda simbol koefisiennya, ya. Karena ini kan beda-beda masing-masing variabelnya, ya, yang disusun dalam model regresi harus berbeda, ya. Ya. Nanti ini juga di dalam Word-nya, ya, di dalam Word, nanti gunakan ini, ya. Nanti modelnya begini, ya. Cara ya. Ini harus gunakan model persamaan begini, ya. Ini yang persamaannya betul ke bentuknya, ya. Ini bentuknya, ya. Ya, nanti menggunakan model persamaan, ya. Equation, ya, insert sini, insert equation, ya. Klik di sini, ya. Untuk membuat misalnya insert membuat rumus, ya. Ya, ini, ya, membuat ini, ya. Harus nanti itu bisa membuat misalnya ini, ya, perpangkatan, jadi sini tadi Q
key ya, sama dengan ini C0 ya, C-nya 0-nya di bawah ya. Nah, ini ambil ya. Model ini. Jadi model ini ya, kotak atas bawah ya. Nah, ini ada kotak bawah atas. Ya, ini superscript, ini subscript ya. Nah, ini. Jadi untuk ya ini jadi C ini 0 ya. Lalu kemudian plus ini lagi C1 ya, C1 HK. Nah, polanya ini lagi ya. Nah, jadi ini koefisien C1 ya. C1. Variabelnya adalah harga kedelai ya, dan seterusnya begitu ya. Nah, kemudian kita kembali ya di sini, jadi memahami, jadi buat ini tabelnya ya, tabelnya, lalu rata-ratakan ya tabelnya ya, rata-ratakan ya, dirata-ratakan. Jadi ya pola tabel ini ya cermati baik-baik ya tabel ini. Dan kita lanjut ya, lanjut. Ini apa ya, buat tabel ini persis ini ya, persis ini ya, terserah modifikasinya kayak bagaimana ya, bagaimana supaya tidak sama dengan teman-temannya ya, karena walaupun sama pasti tiap orang akan berbeda hasil kerja. Bapak tahu itu ada teknik Bapak menganalisa tingkat kesamaan ya, tingkat kesamaan. Karena ini pekerjaan Bapak dulu waktu kerja di konsultan ya, konsultan. Jadi Bapak sudah dianggap tenaga ahli, sekarang sudah keluar karena kembali konsentrasi di Unismu ya. Nah, gitu. Ini cukup waktunya Bapak susah sekali ini ya memenuhi. Jadi saya penuh sebagai suatu kewajiban untuk memberikan ilmu kepada mahasiswa. Jadi ini ya, ini adalah cell format number-nya adalah teks ya. Ini teks ya, format numbernya teks ini semua teks ya. Nah, kemudian ini juga tahun. Tahun ini bukan data. Ya, ingat, ini angka tampilannya bukan data, tapi ini merupakan label, nama dari tahun. Nama tahunnya 2005, 2006, 2000, ini nama tahun, bukan number. Maka di sini adalah teks, ya. Nah, kalau di sini tidak berarti Anda salah, ya. Nah, maka ini adalah datanya, data kuantitatif. Nah, ini adalah statusnya number, ya, number. Oke, ya. Nah, kalau yang ini data ya, ini data. Nah, kalau ini merupakan kalkulasi dari persamaan rata-rata ya. Nah, ini ya. Kita double klik saja ya. Kalau rumus, ini kan rumus ya. Diawali dengan sama dengan ya. Nah, ini dalam kurung merupakan range yang dirata-ratakan. Yang mana mulai dari sel D, kolom D, baris 14 ya, D14 ini ya, ini. Nah, betul ya. Sampai pada D32 ini, kolom 32. Nah, kolom D baris 32. Oke ya. Nah, itu.